Saudara sekalian, makanya kepengen ngebenerin semua anggota tubuh biar jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang takwa. Hal pertama yang harus kamu benahi bukan manjangin jilbab. Hal pertama yang harus kamu benahi bukan dengan kamu menyampaikan tentang pesan-pesan gitu, ya, yang paling banyak broadcast kebaikan-kebaikan, enggak gitu, ya gitu. Hal pertama yang harus kamu benahi adalah hati. Hati. Benerin hati, bener semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan bagusnya hati kita. Hal terakhir, kenapa kita mesti benerin hati? Habis ini baru kita bahas gimana caranya dapetin kebersihan hati, ketenangan hati. Tapi yang pertama nih kita bahas sekarang, mengapa kita harus penuh perhatian kepada hati kita. Satu, karena hati pusat pandangan Allah. Dua, karena hati adalah raja yang dipatuhi. Hati yang benar bikin semuanya jadi benar. Hati yang rusak bikin semuanya juga jadi rusak. Hal ketiga, kenapa kita mesti benerin hati kita, teman-teman sekalian? Karena sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan Allah turunnya ke hati. Kebanyakan hal-hal indah yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakannya kepada hati. Iman tempatnya di mana? Takwa tempatnya di mana? Bahkan Islam tempatnya di mana? Hati. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi hatinya nggak percaya kepada Allah, dia bukanlah orang muslim, akan tetapi orang munafik, teman-teman sekalian. Semua masalahnya ada pada hati. Allah taruhkan ilmu di mana? Hati. Allah letakkan cinta di mana? Hati. Allah taruhkan ikhlas di mana? Allah taruhkan sabar di mana? Allah letakkan syukur di mana? Allah letakkan qanaah di mana? Tawadhu di mana? Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah letakkan di dalam hati. Karenanya teman-teman sekalian, kalau kita tahu seberapa berharganya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka selayaknya kita membersihkan tempatnya biar layak dituruni rahmatnya Allah, hadiah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Penting banget buat kita bersihin hati agar di saat Allah bagi-bagi, hati kita layak untuk mendapatkannya. Bu, kalau ada orang mau bagi-bagi makanan, enak banget makanannya, kamu kelaparan, kamu perlu makanan tersebut. Cuman yang bagi-bagi bilang, yuk ngantri, bawa wadah masing-masing, bawa mangkok masing-masing, bawa piring masing-masing, bawa tempat masing-masing. Dia pun kemudian menuangkan sesuai dengan besarnya tempat itu. Akan tetapi ketika dilihat ada tempat, mohon maaf, ada tai kucingnya. Mohon maaf, ada tempat, ada kotoran ayamnya. Mohon maaf, ada tempat yang bahkan ada kotoran cicak kecil aja, kotoran cicak, atau ada setetes darah. Ibu sekalian, ini yang mau buang makanan yang sangat enak ini, kira-kira jadi buang apa enggak? Enggak jadi buang. Dia akan bilang next, atau pas, atau kamu ke sana. Enggak dibagi. Yang enggak dibagi bilang, kenapa sih saya enggak dibagi? Padahal saya juga udah bawa tempat, padahal saya juga
bersihkan dulu tempatnya agar aku pantas memberikan kepadamu makanan ini. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bercerita, apabila ada seorang perempuan yang hati suaminya merasa tersakiti, hati suaminya sedang marah kepada dia, perempuan tersebut mau tahajud kayak gimana, perempuan tersebut mau baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, perempuan tersebut nih yang tega-teganya menyakiti hati suaminya, mau pergi umrah, mau pergi haji sekalipun, Allah tidak akan berkenan untuk menerimanya sampai hati suaminya memaafkan dia. Allah bilang nih, hati perempuan ini belum pas, belum pantas untuk aku terima ibadah-ibadahmu. Bersihin dulu hati kamu, benerin dulu hati kamu, baru aku akan bersiap untuk menerima ibadahmu dan menurunkan kepadamu kebaikan-kebaikan. Gitu. Bahkan bulan Ramadan kemarin, teman-teman saya sekalian, ma'amil, kamu mau kerjain apa aja, puasa sampai lapar kayak gimana, tarawih mesti panjangnya seperti apa, akan tetapi kalau dalam hatimu terdapat dendam, terdapat permusuhan dengan satu aja hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kamu mau mengerjakan kebaikan, setiap kamu sudah mengerjakan kebaikan, amalanmu itu, teman-teman sekalian, la turfa ala ra'sik walau shibra, tidak terangkat darimu meskipun hanya satu jengkal. Dan apa yang Allah turunkan, Lailatul Qadar, kemudian lagi rahmat, ampunan, hidayah Allah, bahkan tiket untuk masuk surga, tiket bebas dari api neraka yang banyak dibagi di sepanjang bulan suci Ramadan, hanya bergantung, hanya tersangkut antara langit dan bumi. Allah berkata kepada para malaikatnya, ungguru hatta yasallaha, tunggu sampai hatinya mampu berdamai, tunggu sampai dia mampu memaafkan, tungguin sampai dia bisa maafin salah orang sama dia, baru turunkan sesudahnya. Artinya mau kamu berbuat ibadah kayak apapun, ngasih makan 1000 orang setiap harinya buat bukaan puasa sekalipun, tiap hari pergi umroh sekalipun, setiap 3 hari hatam Al-Quran sekalipun, tidak ada yang terangkat darimu. Dan Allah tak berkenan untuk menurunkan kepadamu segala kebaikan, karena ada yang kotor di dalam hatimu itu. Penting sekali untuk kita bersihkan hati sebelum datang hari di mana hanya tinggal penyesalan. Karena ternyata di akhirat nanti seperti ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak selamat orang datang bawa harta, tidak selamat orang datang bawa anak, akan tetapi yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang benar, hati yang bagus. Semoga Allah karuniakan kebersihan hati, kebaikan hati ini insyaallah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal.
Terus sekalian, itu sebabnya Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim, salah satu dari waliullah yang sangat besar di kota Inat, Hadramaut, Yaman. Di masa hidup beliau, dari kemuliaan beliau, ketinggian ilmu beliau, sampai Allah pun menghadiahkan kepadanya. Katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, khayyarani Allah, Allah memberi pilihan kepada saya, Allah kasih hadiah kepada saya. Mauan kamu dikasih anak-anak keturunan yang berilmu tinggi, maukah kamu, ataukah kamu lebih memilih dikaruniai anak-anak keturunan yang bersih hati? Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, saya pun memilih dikaruniai anak-anak keturunan yang bersih hatinya daripada anak-anak keturunan yang tinggi ilmunya. Sebab ilmu saja tanpa kebersihan hati tak akan banyak manfaatnya. Sementara kebersihan hati, meskipun ilmunya sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memandangnya dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah karuniakan kebersihan hati. Penting banget ini ya, rupanya buat kehidupan kita, buat kelak, untuk bisa selamat hidup di dunia hingga selamat kelak di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin.